ala abdihi, kepada hambanya, bi abdihi, hambanya. Ini adalah pemuliaan. Jadi gelar tertinggi, kedudukan tertinggi di sisi Allah adalah sebagai seorang hamba. Ini mengingatkan kepada kita. Kalau tadi Imam Al-Ghazali kemudian menyatakan, berbuatlah kita sebagai seorang budak kepada majikannya yang menyenangkan, sebagaimana kemudian kita berusaha menjadi seorang hamba yang kemudian senang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hamba itu adalah gelar tertinggi, supaya kita tidak jadi orang sombong. Gimana-gimananya itu adalah kita adalah hamba. Yang kedua, bahwa kata hamba itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak ibadahnya pada Allah. Jadi abdal basyara lillah, jadi paling banyak melakukan ibadah. Justru ketika kita disebut sebagai seorang hamba, maka menunjukkan apa yang kita lakukan sebagai manusia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas 4 hal yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk tidak dilakukan dalam konteks ilmu. Yang pertama, jangan berdebat kecuali untuk mencari kebenaran. Jadi tidak penting-penting banget, tidak usah berdebat-debat itu, kecuali untuk mencari kebenaran yang sifatnya memang dimungkinkan untuk mengetahui yang sebenarnya. Karena berdebat itu akan banyak mudaratnya, entah karena ingin dipuji, marah nanti, benci, jadi musuhan dan sebagainya. Jadi kalau kira-kira tidak setara, selevel, ya tidak usah debat-debat gitu. Yang kedua, ini nasihat beliau, jangan menjadi penasehat kalau kamu juga masih belum melakukan itu. Jadi ini peringatan pada siapapun yang dalam Isra Mi'raj itu ada orang yang menyampaikan tapi lalu kemudian lidahnya diputar-putar. Itu adalah orang yang kemudian disebutkan Allah murka pada orang yang hanya mengajak kepada kebaikan tapi tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tetapi di sisi lain memang menjadi orang yang memberi nasihat itu adalah termasuk orang-orang yang terbaik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Kalau kemudian banyak mengikuti, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan orang itu. Jadi Imam Al-Ghazali mengingatkan untuk punya kekuatan bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk memberi nasihat. Kemudian yang ketiga, kemarin beliau sebutkan, jangan terlalu berdekat-dekatan dengan penguasa gitu kan. Jangan terlalu berdekat-dekatan dengan penguasa. Kalaupun kamu harus berinteraksi, dan kalau dalam dunia modern ini kita tidak bisa untuk tidak berinteraksi, maka jangan terlalu menyanjung dan memuji. Kadang-kadang kan karena ada kepentingan tertentu lalu kemudian kita muji-muji dia dan menyanjung-nyanjung. Itu juga menjadikan diri kita ini menjadi orang munafik. Artinya seberapa perlu kita melakukan interaksi, ya lakukan saja seperlunya, sebatas itu, tapi tidak perlu untuk menyanjung-nyanjung dan memuji-muji dia. Dan yang keempat yang beliau ingatkan juga untuk tidak dilakukan, ini agak ekstrim. Jangan terima
uang sepeser pun dari penguasa, seperti itu. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu memberikan peringatan kepada kita, hati-hati, karena setiap yang diberi itu biasanya ada sebuah kepentingan, ada sebuah misi yang di situ kemudian kita ingin bisa berubah, misalnya ke istiqomahan kita atau prinsip kebenaran. Itu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di Ayyuhal Walad. Dan kemudian 4 hal kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan ilmu, apa yang harus dilakukan. Wa ammal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 hal yang sebaiknya engkau lakukan adalah: al-awwalu an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu wa la yadiku khatiruka 'alaihi wa la taghdab walladzi la tarda bihi li nafsika min 'abdikal majazi fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka al-haqiqi. Yang pertama, hendaknya engkau menjadikan muamalahmu bersama Allah Ta'ala, yang sekiranya jika budakmu bermuamalah seperti itu denganmu, engkau akan senang terhadapnya, pikiranmu tidak terasa sempit terhadapnya, dan engkau tidak marah. Dan yang tidak engkau sukai dari perbuatan budakmu kepadamu, demikian pula mestinya engkau tidak senang melakukan perbuatan seperti itu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang sebenarnya. Jadi yang pertama beliau anjurkan adalah setiap apapun yang kita lakukan, interaksi apapun yang kita lakukan, muamalah apapun yang kita lakukan itu adalah seperti seolah-olah budak terhadap majikannya. Jadi kalau kita punya pembantu kita itu rajin, tanpa pamrih, tidak disuruh apa-apa, pokoknya kita jadi senang. Kita sebagai majikan itu senang. Maka lakukan apa yang menjadi muamalah kita itu seperti kita juga menjadi seorang budak di hadapan majikan. Karena kita sebagai seorang hamba, maka lalu lakukan apa yang kemudian disenangi dan dicintai oleh Allah. Lakukan apapun yang kemudian Allah menjadi suka dan senang dengan kita. Ya. Jadi kalau tadi Imam Al-Ghazali itu memberikan gambaran seperti budak dan majikan yang kamu senang dengan apa yang dilakukannya, dan kamu menjauhi apa yang tidak kamu senangi sebagai seorang majikan. Jadi kita punya pembantu misalnya malas, minta tambahan ini segala macam, kita tidak senang. Maka belajar dari muamalah yang dilakukan oleh antara budak dan majikan, karena kita sebagai seorang hamba kepada Allah itu, maka lakukan yang menyenangkan terhadap majikan kalau budak itu. Jadi apapun yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala lakukan saja. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Jadi kalau Allah sudah senang karena kita rajin, karena kita istiqomah, karena kita sabar, karena kita ajak, karena kita melakukan apapun sebenarnya itu adalah karena Allah, tidak pamrih dan sebagainya, tanpa diperintah pun kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, itu adalah bagian-bagian sebagaimana seorang budak kepada majikannya yang kemudian menjadi disenangi oleh majikannya. Bermuamalahlah itu bersama Allah di situ. Kalau Pak Quraisy Shihab itu nulis berdagang pada Allah, artinya apapun yang dilakukan itu semata-mata untuk menyenangkan dan hanya ingin dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar seorang hamba itu sebenarnya adalah kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Jadi menjadi hamba itu adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah. Misalnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1, surat Al-Isra ayat 1 itu sudah disebutkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah menurunkan kitab itu kepada hambanya. Jadi hambanya ala abdihi. Di dalam Quran surat Al-Isra juga
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi disebut hamba. Bahkan di dalam Quran surat Al-Fajr itu juga orang-orang yang mau masuk surga itu masuk dulu sebagai hamba-hamba Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu menjadi hamba-hamba Allah. Masuklah kamu sebagai hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati. Orang yang mau ke surga itu masuk dulu menjadi hamba. Apa maknanya menjadi hamba itu? Adalah jangan kita menjadi orang yang sombong, karena negeri akhirat itu hanya akan disediakan buat orang-orang yang tidak ada rasa tinggi hati dalam dirinya dan tidak suka merusak. Jadi negeri akhirat itu hanya akan disediakan buat orang-orang yang tidak pernah tinggi hati dalam hidup di dunia dan dia tidak suka merusak. Nah, kalau kita belajar dari ayat-ayat tadi, maka sebenarnya hamba itu sekali lagi adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah. Jadi yang pertama maknanya adalah abdihi, ala abdihi, bi abdihi. Itu adalah pemuliaan, dan itu kepada Nabi Muhammad. Pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah langsung menisbatkan kata hamba pada dirinya. Sekalipun semua makhluk itu adalah hamba Allah, namun penyematan kata hamba yang disandarkan kepada kata ganti ketiganya di situ adalah Allah, menunjukkan bahwa Allah itu secara khusus begitu sangat memuliakan. Ala abdihi, kepada hambanya, bi abdihi, hambanya. Ini adalah pemuliaan. Jadi gelar tertinggi, kedudukan tertinggi di sisi Allah adalah sebagai seorang hamba. Ini mengingatkan kepada kita. Kalau tadi Imam Al-Ghazali kemudian menyatakan, berbuatlah kita sebagai seorang budak kepada majikannya yang menyenangkan, sebagaimana kemudian kita berusaha menjadi seorang hamba yang kemudian senang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hamba itu adalah gelar tertinggi, supaya kita tidak jadi orang sombong. Gimana-gimananya itu adalah kita adalah hamba. Yang kedua, bahwa kata hamba itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak ibadahnya pada Allah. Jadi abdal basyara lillah, jadi paling banyak melakukan ibadah. Justru ketika kita disebut sebagai seorang hamba, maka menunjukkan apa yang kita lakukan sebagai manusia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Jadi Rasulullah itu dilihat oleh Aisyah itu setiap malam itu sholat dan seolah-olah kakinya pecah-pecah. Jadi segitunya gitu kan. Kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Seolah-olah kemudian kakinya pecah-pecah dari saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, ketika ditanya oleh Aisyah, "Kenapa engkau masih berbuat itu? Bukankah dosamu sudah diampuni yang sebelumnya dan yang akan datang?" Tapi kemudian Rasulullah menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sebutan hamba itu bukan terhina, tapi justru menjadi mulia. Karena itu menunjukkan kata hamba itu adalah banyaknya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini, yang setiap malam salat malam itu, kemudian ketika ditanya kenapa harus melakukan itu, semata-mata adalah karena dia ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa pernah kemudian melihat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kemudian beliau salat itu membaca surat Al-Baqarah, dikirain sudah mau berhenti di
ayat ke-100 surat Al-Baqarah itu. Tapi ternyata Rasulullah terus meneruskan surat yang dibaca, surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah, dikira sudah selesai nanti satu surat saja. Ternyata Rasulullah menambah dengan surat Ali Imran. Lalu kemudian dikira lagi selesai nanti surat Ali Imran. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah dengan surat An-Nisa. Betapa luar biasanya apa yang dilakukan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Uzaifah radhiyallahu anhu itu bahwa setiap Rasulullah kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan rahmat Allah, dia lalu kemudian memuji Allah. Pada saat ada ayat-ayat yang dibaca tentang surga, Rasulullah memintanya. Dan pada saat kemudian membaca ayat-ayat tentang neraka, lalu kemudian berdoa untuk dihindarkan. Betapa sangat luar biasanya Rasulullah SAW disebut sebagai seorang hamba, karena kemudian sweet dengan dirinya selalu melakukan bentuk ibadah yang luar biasa. Kemudian juga sekalipun Nabi SAW itu kedudukannya tinggi, namun beliau itu tetap sebagai seorang hamba yang tidak sepatutnya untuk disembah sebagaimana Isa binti Maryam. Jadi ini diingatkan juga. Jadi gelar hamba itu adalah yang tertinggi di sisi Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia. Nabi itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Semua gelar itu ada pada Nabi Muhammad. Tetapi kedudukannya sebagai seorang hamba itulah yang kemudian mengingatkan bahwa setinggi-tingginya seorang makhluk itu tidak sepatutnya untuk disembah. Ini diingatkan supaya tidak menjadi Isa binti Maryam. Itulah kenapa kemudian hamba itu juga merupakan gelar yang tertinggi. Kemudian pujian Allah sebagai hamba, daripada Khalilullah disebutkan, ulul azminya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, menjadikan bahwa Allah begitu sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya, jadi budak itu yang dicintai, menjadi hamba yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, watsani kullama amilta bin nasi ij'alhu kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibba lisairin nasi ma yuhibbu li nafsi. Yang kedua, setiap kali engkau melakukan perbuatan terhadap manusia, jadikan perbuatan itu sebagaimana perlakuan dari mereka yang menyenangkan dirimu. Sebab tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk semua manusia sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi nasihat kedua dari Imam Al-Ghazali itu, kita disuruh mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, kita kenal hadis yang menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Jadi belum dikatakan beriman yang sesungguhnya kalau kemudian kita tidak mencintai saudara kita sama seperti mencintai diri kita. Ini memang tidak sederhana, ya. Kita disuruh untuk kemudian mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ada pengalaman yang luar biasa yang kemudian ditorehkan oleh salah seorang tabi'in, namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini adalah seorang tabi'in yang menjadi seorang guru, ya, tapi dia a'mar, juling, ya. Dia juling. Lalu punya murid yang namanya Sulaiman bin Mihran. Kebetulan juga Sulaiman bin Mihran ini adalah a'mas, muridnya, jadi buta. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini, gurunya ini adalah a'war, juling, sedangkan muridnya Sulaiman bin Mihran ini adalah buta, a'mas. Nah, dua orang hamba Allah ini sering ketika mau ke masjid itu barengan, saling tuntun-tuntunan. Yang satunya juling, yang satunya buta.
Nah, ketika mau ke masjid, dua orang ini lalu kemudian ada sebagian orang yang membuli dia. Ya wa abas wa ya. Setengah juling, setengah buta wa, demar wa ke masjid. Jadi sering dibuli. Nah, ketika mendengar itu lalu kemudian Ibrahim An-Nakha'i itu lalu mengatakan, sudah besok jangan lewat jalan sini. Sudah, tidak enak kita sering dibuli gitu kan. Tidak enak kita sering dibuli oleh mereka, saudara-saudara kita itu. Lalu kemudian Sulaiman bin Mihran, muridnya ini mengatakan, ya Aba Amr ma'alaik, emang kenapa? Enggak apa-apa kan. Nujar wa ya'samun, kita ini diberi pahala, mereka yang berdosa. Nujar wa ya'samun, kita diberi pahala dan mereka yang kemudian mendapatkan dosa. Bahasa kita latina, biarkan aja, kan mereka nanti dapat dosa, kita dapat pahala. Tapi apa jawab Ibrahim An-Nakha'i, seorang guru yang kemudian bijak? Dia mengatakan, naslamu wa yaslamun khairum min an nu'jar wa yasamun. Kita selamat di pandangan Allah dan saudara-saudara kita juga selamat di pandangan Allah, jauh lebih baik daripada kita dapat pahala sedangkan mereka berdosa. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Bahasanya itu, kalau bahasa kita, ada orang yang nyakitin kita, ngerendahkan kita, ya sudah biarkan aja gitu. Dia dapat dosa, saya dapat pahala. Tapi kalau Ibrahim An-Nakha'i itu tidak. Saya tidak mau masuk surga sendiri, saya ingin bersama mereka juga masuk surga. Karena dia punya prinsip mengejawantahkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Jadi kalau bahasa kita, latina lah, saya penting engkau masuk surga, arwah tusa tibi. Tapi kalau Ibrahim An-Nakha'i itu kemudian tidak mau begitu pikirannya. Dia kemudian mengejawantahkan, tidak dikatakan sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai orang lain, saudaranya, sama seperti mencintai dirinya sendiri. Maka ketika dia kemudian dibuli, tidak mau, sudah menghindar aja supaya mereka tidak dosa gitu kan. Jadi ketika kemudian kita selamat, mereka juga selamat, tidak melihat kita yang model begini, terusik hatinya untuk membuli kita, tidak usah lewat jalan sini. Biar kita selamat, mereka juga selamat. Itu jauh lebih baik daripada kemudian kita dapat pahala sementara mereka berdosa dengan bulian mereka. Sebegitukah kita melakukan konsep persaudaraan itu? Kadang-kadang kan kita tidak seperti itu. Jadi kalau sudah menyakiti, ya sudah biarkan saja. Seharusnya kan tetap diajak kepada kebaikan. Apa yang Anda lakukan itu salah. Saya tidak mau kemudian sama-sama salah. Ayo kita perbaiki dan kita kemudian lakukan kebaikan itu. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Dia tidak kemudian mencari kesempatan memanfaatkan orang lain berdosa sementara dirinya mendapatkan pahala dengan seperti itu. Dia menghindar supaya orang-orang lain tidak kemudian menyakiti dia dan tidak berdosa karena keinginannya untuk membuli seseorang. Nah, makanya dalam Islam itu anjuran membangun persaudaraan itu adalah pertama wajah berseri-seri. Nah, di dalam hadis juga disebutkan tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Jadi ketika bertemu dengan siapapun ya tetap cerah ceria saja. Nah, makanya kalau dalam Islam kenapa orang yang memulai salam itu jauh lebih baik ketika ada pertengkaran itu, maka karena itu dipuji, karena dia masih mau membangun persaudaraan. Tapi kalau orang yang tidak mau dari jauh sudah menghindar, kelihatan sudah menghindar. Jadi wajah berseri-seri itu ketika ketemu dengan satu dengan yang lainnya itu sangat dianjurkan. Saling memberi nasihat, ya, saling menjaga diri masing-masing itu membangun persaudaraan. Disebutkan al-mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dai'atahu wa yahutahu min waraihi. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menjaga diri dari kehancuran dan saling mendukung dari belakang. Jadi tidak saling menjatuhkan dari belakang, tetapi saling
mendukung dari belakang dan menjaga dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian ramah, santun, ya. Tidak menggunjingnya, tidak berdebat, bercanda yang kemudian bisa menyebabkan pertengkaran. Bahkan lalu kemudian mendahulukan saudaranya, isar, mendoakan saudaranya secara tersembunyi. Ini bagian dari kebaikan hati, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, supaya diberi rizki yang baik, supaya diberikan kemudahan. Dia doakan, karena itu adalah bagian dari membangun persaudaraan. Lalu kemudian bersifat lapang dan pemaaf dari apa yang terjadi. Itu yang kedua. Beliau nyatakan, cobalah kemudian dengan ilmu yang kamu punyai, kamu selalu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, wassalisu idza qara'tal ilma aw tala'tahu yambagi ayyakuna ilmuka ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka kama law alimta an umraka ma yabqa ghaira usbu fabid darurah la tastagilu fiha bi ilmil fiqhi wal khilaf wal usul wal kalam wa amsalihha li'annaka ta'lam anna hadhil ulum la tughnika bal tastagilu bi murabaqatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi wal i'rad an alaikid dunya wa tuzakki nafsaka anil akhlaq adz-dzamimah wa tastagil bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi wal ittisafi bil awsafi al hasanah wa la yamurru ala abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkin ayyakuna mautuhu fihi. Kata beliau, ketiga, jika engkau membaca dan mempelajari ilmu, hendaknya ilmu yang kau pelajari itu adalah ilmu yang bisa memperbaiki hatimu dan menyucikan jiwamu. Seperti halnya seandainya engkau tahu bahwa umurmu hanya tersisa 1 minggu lagi, 1 pekan lagi, maka jangan menyibukkan diri dengan ilmu fikih, ilmu khilaf, ilmu usul, ilmu kalam dan ilmu yang semisalnya. Sebab engkau tahu bahwa ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat bagimu dalam sisa umur yang hanya tinggal sepekan itu. Akan tetapi hendaknya engkau menyibukkan diri dengan muraqabah hati, mengetahui sifat-sifat jiwamu, lalu berpaling dari ketergantungan terhadap dunia, membersihkan jiwamu dari akhlak tercela, menyibukkan diri untuk mahabbah dan beribadah kepada Allah Ta'ala, serta menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Tidaklah berlalu 1 hari ataupun 1 malam melainkan kematian mungkin akan menimpamu. Beliau kemudian tambahkan, ayyuhal walad isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida fihi khalasan law annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu yaji'uka zairan a'lama annaka fi tilkal muddah la tastagil illa bi islah ma alimta an nadara sultan sayaqa'u alaihi minas siyab wal badan wad dar wal furus wa ghairiha. Dengarkan wahai anakku, renungkanlah perkataanku yang lainnya agar engkau menemukan keselamatan. Seandainya engkau diberitahu bahwa seorang pejabat tinggi sepekan lagi akan mengunjungimu, aku yakin bahwa pada waktu yang sebentar tersebut engkau akan sibuk memperbaiki hal-hal yang menurutmu akan dilihat oleh penguasa tersebut. Mungkin pakaianmu, rumahmu, badanmu, permadanimu dan persiapan-persiapan yang lain. Wal an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahim wal kalam al fardu yakfi al kayyis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyyatikum. Sekarang perhatikan apa yang aku tunjukkan, karena engkau adalah orang yang lekas paham dan sedikit perkataan akan mencukupi orang yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada apa yang ada pada tampakan kalian, tetapi Dia akan melihat kepada
hati dan niat kalian. Nah, ini yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa sekali-kali jangan menyibukkan diri dengan satu ilmu kalau itu kemudian di sisa umurmu itu sudah tinggal sedikit. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kamu menjadi orang yang hatinya bersih, kemudian apa yang kamu lakukan selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kita kepada riwayat Anas bin Malik yang sudah masyhur tentang kisah seorang pemuda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kamu lihat pemuda ahli surga. Ternyata orang yang datang itu adalah orang yang sama 3 kali. Orangnya bersih, lalu kemudian dia penasaran Abdullah bin Amr bin As, dicek ke rumahnya, ternyata tidak ada amalan yang luar biasa, biasa saja seperti yang kebanyakan orang lakukan. Dan ketika selesai mau pulang dan kemudian menyampaikan niat dari Abdullah bin Amr bin As karena penasarannya Rasulullah menyebut ini adalah ahli surga, ternyata ketika di rumahnya selama 3 hari tidak ada sesuatu yang luar biasa dilakukan sebagai sebuah amalan yang wah gitu. Ternyata ya seperti yang kamu lihat, katanya pemuda itu. Cuma ketika Abdullah bin Amr bin As mau pulang, dia menyatakan begini, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghissya wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah iya. Wa qala Abdullah hadhihi allati balag bika wa hiya allati la nutik. Apa yang disebutkan oleh orang yang disebut ahli surga ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada yang bisa kamu lihat selain yang kamu saksikan selama di sini. Tetapi dia menyatakan, tetapi hatiku, diriku ini tidak pernah sedikit pun pada saudara saya ingin mencurangi, ingin menipu saudara muslim. Tidak ada di hati ini sedikit pun ingin mencurangi, ingin menipu, ingin menjatuhkan saudara. Tidak ada sedikit pun niat. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah iya. Dan aku tidak pernah sedikit pun punya rasa dengki sedikit pun pada saudara saya yang mendapatkan nikmat. Itulah kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik. Ini yang menyebabkan kamu diangkat derajatnya sampai menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah ahli surga, yang kami tidak bisa melakukan itu. Hebat memang. Amalannya biasa saja secara umum, ya ngaji, ya sholat, biasa saja. Biasa saja. Sholat malam, ya sholat malam hanya sekedar. Tapi ternyata orang ini tidak ada sedikit pun di hatinya ingin mencurangi, menipu saudaranya. Sedikit pun dengki pada saudaranya yang dapat nikmat. Kadang-kadang kita justru sebaliknya, sudah merasa bangga dengan amal-amal yang kita lakukan, tetapi hati kita suka untuk mencurangi, suka untuk menipu, suka untuk menjatuhkan, dan kadang-kadang dengki kepada saudara kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi jatuh dan tidak terangkat untuk mendapatkan surga itu. Maka apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali itu, yang terpenting di dalam belajar ilmu, kalau kamu memang tahu bahwa sisa hidupmu itu sudah tinggal sebentar, maka tidak usah belajar ilmu-ilmu yang kemudian membuat kamu ruwet bahasanya. Tapi belajarlah tentang bagaimana dirimu menjadi bersih hatinya, lalu kemudian kamu selamat dengan amalmu, dengan keistiqomahanmu. Dan yang terakhir, nasihat beliau adalah warabi'u alla tajma'a minad dunya atsara min kifayati sanatin kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'di hujuratihi wa qala Allahumma ij'al quta ali Muhammad kafafa wa lam yakun yu'iddu dzalika li kulli hujuratihi bal kana yu'idduhu liman alima anna fi qalbiha dha'fa wa amma man kanat sahibata yakinin fama kana yu'iddu laha aksar min quti yaumin wa nisfin.
Yang keempat, hendaknya tidak mengumpulkan harta lebih dari yang mencukupi kebutuhan selama setahun, sebagaimana Rasulullah menyediakannya untuk sebagian kamar rumah beliau. Beliau bersabda, "Ya Allah, jadikanlah cukup pada makanan pokok keluarga Muhammad." Beliau tidak menyediakan hal itu untuk setiap rumah istri beliau, akan tetapi beliau menyediakan bagi istri yang beliau ketahui terdapat kelemahan di dalam hatinya. Adapun istri beliau yang kuat keyakinannya, maka beliau tidak menyediakan untuknya lebih dari bahan makanan pokok sehari atau setengah hari. Jadi ini nasihat dari Imam Al-Ghazali itu, jangan mengumpulkan harta lebih dari kebutuhan selama setahun. Ini sebenarnya adalah sebuah nasihat untuk kita tidak menjadi orang tamak saja, tidak menjadi orang serakah, ya. Memang pemahaman yang seperti ini dulu pernah juga berbeda. Di zaman Abu Dzar Al-Ghifari itu memang pernah berseberangan pemikiran dengan Muawiyah, dan bahkan Abu Dzar ini pernah mukul Ka'ab gitu ya, karena berseberangan pemikiran tentang kanzun yang di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 itu, bahwa nanti Allah akan menyetrikakan harta-harta simpanan ini yang berlebihan ini gitu kan kepada orang-orang yang kemudian bakhil. Nanti harta-harta yang berlebih itu nanti akan disetrikakan kepada orang ini. Nah, menurut Abu Dzar Al-Ghifari itu, pokoknya orang itu nyimpan uang lebih dari kebutuhannya, itu sudah kanzun, harta simpanan yang akan disetrikakan. Jadi kalau pemikirannya Abu Dzar itu terlalu ekstrim gitu ya, sosialisme ekstrim gitu, karena dia memang dikenal zuhud. Pokoknya lebih dari kebutuhan itu sudah nanti disetrikakan. Nah, itu pemikirannya Abu Dzar, sampai tengkar sama Muawiyah dan sampai mukul Ka'ab itu. Makanya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman pada waktu itu kemudian memindahkan Abu Dzar ini ke pinggiran kota. Area palang pas pemikiran cara ini seperti itu, artinya dipinggirkan. Karena apa? Karena memang ini bertentangan dengan pendapat para Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang lain juga, para tabi'in yang membolehkan. Ya, para kaum Ansor dan Muhajirin itu sempat juga menyimpan. Tetapi yang dimaksud dengan kanzun yang dilarang itu, harta simpanan yang dilarang itu adalah harta yang memang tidak dizakati, tidak disedekahi, tidak ada zakat, tidak ada infak dari harta yang dia punya, dan dia menjadi bakhil. Itulah harta yang kemudian disebut kanzun, yang akan disetrikakan kepada manusia yang kemudian bakhil itu. Jadi bukan harta yang disimpan. Jadi kalau pakai modelnya Abu Dzar Al-Ghifari, bapak-bapak yang punya tabungan di bank itu, atau punya simpanan ada itu dah, itu kanzun, itu menurut pemikiran Abu Dzar. Tetapi ternyata pendapat itu banyak ditentang karena tidak seperti itu. Jadi kanzun itu adalah harta yang kita miliki tapi tidak pernah dizakati, atau harta yang kita miliki lalu tidak kita infakkan, tidak kita sedekahi, dan kita menjadi bakhil. Itulah kanzun yang nanti akan disetrikakan. Yang dalam bahasa setrika itu disetrikakan kepada 3 anggota tubuh di dalam ayat itu. Di Quran surat At-Taubah ayat 35 itu. Disetrikakan pada 3 anggota tubuh, yaitu mukanya, dahinya, lalu lambungnya, lalu punggungnya. Kenapa 3 anggota badan itu yang kemudian disetrikakan hartanya nanti dengan model harta yang panas itu? Karena dahinya dia berpikir menjadi orang kikir, karena mikir perutnya sendiri, lalu kemudian tidak peduli sama orang dengan memungkungi. Itulah 3 anggota badan yang nanti akan disetrikakan harta yang disimpan yang tidak pernah disakati itu, yang kemudian akan menjadi membahaya bagi kita. Tetapi nasihat dari Imam Al-Ghazali ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi tamak, menjadi serakah dengan jalan menyimpan harta yang sementara harta itu kemudian tidak akan punya nilai apapun buat kita kalau kita sudah meninggal dunia, dan akhirnya harta yang banyak itu justru akan menjadikan diri kita terhina nanti di akhirat karena kebahilan kita. Naudzubillahi min dzalik. Itulah yang bisa disampaikan, 4 hal yang kemudian dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya berkaitan dengan ilmu untuk kemudian dilakukan, yaitu berusaha
untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang selalu melakukan hal-hal yang baik, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat yang baik terhadap sesama manusia, pada saudara kita, lalu kita belajar ilmu yang kira-kira bisa membuat hati kita bersih, hati kita nyaman, bersih, sesama muslim, sesama mukmin, lalu kemudian kita tidak terlalu tamak mengumpulkan harta, menyimpan harta, sehingga kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang serakah dan menjadi bakhil. Itulah 4 hal berkaitan dengan hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan ilmu. Setelah beliau menjelaskan tentang 4 hal yang jangan dilakukan yang berkaitan dengan ilmu, mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan sebuah wawasan dan tambahan ilmu kepada kita, sehingga bermanfaat pada diri kita sendiri dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.